Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amilatun Nasiba dari program studi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pedagogik dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu geografi. Terima kasih kepada Ibu Yuniar Mujiwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu sosial. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga video saya dapat menambah wawasan pengetahuan kalian semua. Nah, di sini kita akan membahas secara tuntas tentang ilmu geografi. Kita di awal sudah perkenalan ya teman-teman, jadi kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada kali ini. Berikut rincian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian geografi, lalu objek geografi, ketiga pendekatan geografi, keempat nilai guna geografi, lalu ada macam-macam geografi, dan yang terakhir hubungan geografi dengan ilmu lain. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yakni geo yang artinya bumi, sedangkan grafin artinya tulisan. Geografi adalah penjabaran ilmu mengenai fenomena atau kejadian alam dengan manusia di atas permukaan bumi. Manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka hal itulah yang menjadi sebab bahwa manusia selalu bergantung dengan lingkungan sekitarnya, serta bertanggung jawab untuk melestarikannya. Lanjut tentang objek studi geografi. Untuk mempelajari ilmu geografi, objek studi hal yang sangat penting dikarenakan merupakan landasan atau dasar dalam ilmu geografi. Karakteristik geografi sebagai ilmu dilihat dari sasaran kajian yang dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi terdiri atas litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer atau lapisan manusia. Sedangkan objek formal geografi meliputi beberapa aspek, yaitu aspek keruangan atau spasial, lalu kelingkungan atau ekologi, dan kewilayahan atau regional, serta yang terakhir yaitu waktu atau temporal. Kita masuk ke pendekatan dalam geografi. Yang pertama, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan pendekatan spesifik terhadap hubungan atau interaksi antar daerah yang membutuhkan gotong royong. Kedua, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan menekankan dalam analisis variasi sebaran dan lokasi suatu kenyataan atau grup kenyataan pada bagian atas bumi atau permukaan bumi. Pendekatan keruangan melibatkan pola, proses, dan struktur yang berkaitan menggunakan dimensi temporal. Lalu yang terakhir, pendekatan ekologi. Pendekatan ini mempelajari fenomena relatif terhadap interaksi antar organisme kehidupan dalam lingkungan yang menjadi objek. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, manusia bergantung pada alam. Lalu manusia menguasai alam, dan manusia juga mempengaruhi alam. Kejadian alam juga dapat disebabkan oleh akibat perbuatan manusia itu sendiri. Contoh longsor. Yang menyebabkan longsor yakni salah satunya dengan menebang pohon secara liar. Nah, itu perbuatan manusia. Jadi akibatnya longsor. Apakah bisa dipahami? Sampai di sini, jika tidak ada, kita lanjut materi selanjutnya tentang nilai guna geografi. Nilai guna geografi merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan sebagai potensi untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut. Contoh, ini di Pulau Madura yang digunakan sebagai tempat pengasinan karena letak geografisnya yang panas, tetapi tanahnya yang panas dan kering tersebut tidak cocok untuk budidaya seperti sayur dan lain-lain. Beri 2 permintaan. Bangga. Pengen sogeh. Terus pengen ganteng.
Aduh, maaf ya guys, kita iklan dulu barusan. Oke, kita lanjut materi tentang macam-macam geografi. Yang pertama, ada meteorologi, ada klimatologi, ada astronomi, ada geologi, dan lain-lain. Kalian dapat mempelajari itu semua sendiri. Karena di zaman digital saat ini, kalian dapat mendapatkan informasi atau pengetahuan dari mana saja, dari internet, dari buku, ada dari jurnal, makalah, pokoknya banyak deh. Pokoknya di era sekarang ini gampang buat kalian bisa mendapatkan pengetahuan. Oke, kita lanjut materi yang terakhir tentang hubungan geografi dengan ilmu lain. Hubungan geografi dengan ilmu politik. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas, berpengaruh terhadap aktivitas politik dengan lembaganya. Jadi saling berkaitan ya guys. Lalu ada ilmu geografi dengan fisika. Pada ilmu geofisika, fisika digunakan sebagai metode sebagai pencarian gas dan minyak pada suatu permukaan bumi. Dan ilmu geologi atau geografi digunakan untuk memahami kondisi geografis yang dicari. Jadi hubungannya dengan fisika, maka dapat diketahui lokasi minyaknya itu di daerah mana. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang ilmu geografi? Kita memasuki ke kesimpulan tentang ilmu geografi yang kita pelajari dari awal tadi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mengapa ilmu geografi penting bagi kehidupan kita? Karena ilmu geografi mengajak kita menjelajah kemana saja. Ilmu geografi juga menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi di suatu tempat. Geografi juga membantu kita mengetahui banyak tempat dan kondisi suatu daerah tersebut. Geografi membuat kita sadar betapa luasnya dunia ini. Lalu, geografi juga membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara yang berbeda-beda. Geografi membantu kita mengetahui ternyata banyak tempat dan kehidupan di belahan bumi lain. Geografi juga membuat kita sadar apa yang kita lakukan ternyata mempengaruhi manusia, flora, dan fauna di belahan bumi lain. Cukup sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang ilmu geografi. Saya berharap bagi kalian yang menyimak video saya dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Semoga kalian lebih paham tentang ilmu geografi dari segi pemaparan pengertian, nilai guna, pendekatan, dan lain-lain. Cukup sekian, saya undur diri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya berbicara. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Next ke video saya selanjutnya. Semoga kalian tetap stay menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih and see you, bye.